Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ketujuh kali ini, kita akan membahas modul dengan tema ragam tulisan untuk mata kuliah Basic Communication Writing dengan saya Siti Muslihatul Mahmudah MIKOM. Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Jadi definisi dari ragam bahasa tulis itu berarti tulisan yang terdiri dari kata-kata yang merupakan itu semua adalah bahasa yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun yang tercetak. Ya. Ragam tulis dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Jadi ada dua jenis ya. Ada ragam tulis standar dan ragam tulis non-standar. Yang dimaksud dengan ragam tulis yang standar itu biasanya kita temukan di tulisan-tulisan atau cetakan-cetakan yang sifatnya memang formal dan sudah harus bentuknya itu seperti buku-buku pelajaran, terus majalah, surat kabar, poster, iklan yang mungkin dari tuangan isinya pun itu bisa dikatakan formal. Jadi tulisannya pun harus standar gitu kan ya. Sedangkan ragam tulis yang non-standar dapat kita temukan dalam majalah remaja, iklan, atau poster yang menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih tidak baku atau sifatnya juga informal. Ini ada ragam tulis menurut Saliburi ya, ada yang bentuknya objektif, ada yang bentuknya subjektif. Seperti yang objektif itu penjelasan terperinci mengenai proses, batasan, laporan, dokumen ya. Itu yang sifatnya atau bentuknya objektif. Sedangkan yang subjektif ada autobiografi, surat-surat, penilaian pribadi, esai, potret atau gambar dan juga satir ya. Sifatnya itu subjektif atau penilaian dari individu, bukan yang sifatnya general atau umum yang objektif. Nah, ini ada jenis karya tulis ilmiah, antara lain ada makalah, artikel ilmiah, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, disertasi, dan jurnal. Ini semua masuk ke jenis karya tulisan ilmiah. Dan tentunya untuk masing-masing karya ilmiah ini memiliki sistematika tersendiri di masing-masing jenisnya. Jadi biasanya harus terpacu pada sistematika yang berlaku, teknis penulisan yang sudah distandarkan, ya. Jadi masuk tadi ke ragam tulis yang standar, jadi ada secara teknis, substansi, memang ada formatnya seperti itu. Nah, ini karya tulis opini yang kedua ya. Ada dua jenis, yaitu artikel opini umum dan artikel opini khusus. Kalau artikel opini umum itu ditulis oleh masyarakat umum dari mana saja dan oleh siapa saja, dan dikirim ke redaksi sebuah media massa untuk dipublikasikan, atau mungkin teman-teman sering melihat di surat kabar gitu ya, ada satu kolom yang dinamakan surat pembaca. Nah, itu isinya adalah artikel-artikel opini dari masyarakat umum yang disampaikan melalui media massa dan akhirnya dipublikasikan di kolom surat membaca tersebut. Ada juga artikel opini khusus ditulis oleh orang-orang khusus, baik orang dalam media itu maupun orang yang di luar media tersebut. Artikel opini khusus terdiri dari beberapa jenis, antara lain editorial, esai, kolom, dan juga resensi. Mungkin teman-teman bisa cek atau pernah membaca sebuah artikel opini yang ditulis oleh pakar tertentu. Misalnya membahas artikel mengenai sejarah Betawi oleh pakar budaya Betawi, ya kan? Atau tokoh masyarakat Betawi dan lain sebagainya. Jadi orang-orangnya pun memang punya expertise di bidang tersebut. Seperti itu. Yang ketiga ada karya tulis jenisnya yaitu laporan atau komunikasi bisnis. Jadi dalam sebuah komunikasi organisasi atau bisnis tertentu itu, laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Jadi ada dua jenis, ada laporan informal dan juga laporan formal. Kalau informal itu dia meliputi laporan memorandum, laporan surat, dan juga laporan cetak.
ya. Kalau laporan formal sering disebut dengan laporan panjang. Itu sifatnya ada kepala suratnya dan template-nya pun lebih formal seperti itu. Dan secara substansi biasanya dia ada poin-poin yang harus tertuang di laporan formal tersebut. Nah, ini ada karya tulis jurnalistik. Nah, ya jadi teman-teman kalau ngomongin di bidang media ya atau para jurnalis, biasanya mereka membuat sebuah karya tulis antara lain ada dua jenis, ada berita dan juga non berita. Kalau beritanya kemarin dibagi dua antara hard news dan soft news yang kita udah pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau hard news itu berita-berita yang sifatnya terkini, update ya, yang memang urgent harus dipublikasikan atau disiarkan. Sedangkan kalau soft news lebih ringan ya, dia bisa long term, bisa dibaca kapan aja ya. Contohnya kalau hard news itu misalnya kebijakan-kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah terkait program tertentu atau misalnya berita-berita kecelakaan ya yang harus segera disiarkan. Tapi kalau soft news mungkin seperti biografi atau misalnya tips and trick yang bisa dibaca kapanpun itu masih berlaku seperti itu ya. Nah, kalau non berita ada yang sifatnya ulasan ya. Jadi mengulas sebuah objek, dilihat gitu kan. Terus direview tapi dalam bentuk tulisan. Ada sifatnya editorial jenisnya, ada karangan khusus, ada cerita dan juga ada resensi. Nah, ini karya tulis yang dibuat oleh teman-teman di bidang public relation. Antara lain siaran pers. Siaran pers itu adalah sebuah tulisan untuk diberikan ke rekan-rekan media sebagai panduan untuk publikasi berita mengenai si perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Contohnya misalnya organisasi tersebut mau mengadakan launching produk baru gitu kan. Nah, public relation-nya ini, PR-nya ini mereka membuat sebuah artikel dengan formatnya adalah siaran pers ya. Jadi ada kop surat, ada kepalanya, ada bodinya, ada penutupnya ya. Isinya tersebut adalah rangkaian acara dari si launching ini dibuat tulisannya secara lengkap detail, tentunya mengandung unsur 5W1H ya. Otomatis ini harus menjadi artikel yang menarik agar ketika diberikan ke teman-teman rekan media, maka rekan media akan merasa bahwa ini berita yang penting untuk dipublikasikan atau dirilis seperti itu ya. Ada juga sifatnya yang surat pembaca, ada sifatnya yang advertorial. Advertorial itu bedanya dengan tadi mungkin siaran pers. Kalau advertorial itu kalau kita lihat dari rangkaian katanya, advert dan terdiri dari dua kata advertising dan editorial, yang artinya adalah sebuah tulisan di mana mengkombinasikan unsur periklanan ya dan juga dikemas dengan gaya tulisan editorial. Jadi tidak hard selling sifatnya, jadi lebih ke soft selling. Seperti contohnya misalnya perusahaan di bidang beverage gitu ya, atau misalnya ya food and beverage lah, atau taruhlah misalnya gula rendah kalori gitu kan ya. Jadi editorialnya dibikinnya di awal-awal itu dia masih mengusung berita yang menyebutkan bahwa mungkin ada penyakit-penyakit yang ditimbulkan kalau teman-teman mengonsumsi gula secara berlebihan atau mengandung unsur pemanis buatan dan lain sebagainya. Maka dari itu menjadi sebuah framing masalah yang nantinya solusinya bisa ditemukan melalui advertising di tulisan yang menjelaskan mengenai keunggulan produk ini dan lain sebagainya. Seperti itu ya. PR juga membuat naskah pidato. Ini penting biasanya untuk para petinggi struktural di sebuah organisasi ketika ada acara, mereka harus sambutan, pidato, itu naskahnya dibuat oleh tim PR ya. Ada juga selebaran, prospektus, ini typo ya. Terus juga ada yang sifatnya media internal, yaitu bentuknya newsletter atau in-house magazine. Jadi media bacaan yang dibuat secara internal yang berisi seputar
perkembangan, penghasilan, pencapaian ya yang sudah diraih oleh perusahaan tersebut. Jadi seperti majalah-majalah pada umumnya, tapi ini di-create oleh internal perusahaan ya. Karya tulis yang bisa dibuat oleh PR juga antara lain mengisi konten di website perusahaan dan juga di media sosial. Ini ada karya tulis periklanan, ada iklan cetak ya. Jadi teman-teman nggak cuma ngelihat eh, iklan itu hanya video ya, seperti iklan di televisi, tapi ada iklan yang bentuknya cetak kayak poster ya, atau misalnya brosur. Ada juga iklan luar ruang seperti billboard, baliho gitu ya. Ada juga iklan radio. Nah, mungkin maksudnya gimana nih? Kok radio kan diomongin, terus nulisnya gimana? Nah, kita bisa disebut dengan menulis skrip ya. Jadi ketika di radio itu dibaca skripnya. Nah, skrip itulah yang masuk ke karya tulis periklanan ini. Nah, jadi tadi ya seperti yang kita sudah pelajari bahwa ragam tulisan ini banyak jenisnya, bentuknya, dan masing-masing dari ragam tulisan itu memiliki teknis penulisan yang berbeda, sistematika yang berbeda, format yang berbeda, termasuk poin-poin substansi yang harus terkandung di dalam tulisan tersebut. Jadi, kita harus mengenali terlebih dahulu bentuknya dan menyesuaikan dengan format dan template yang berlaku. Demikian untuk modul pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.